mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Siapa orang terbaik yang mengikuti Rasulullah SAW? As-sahabat. Generasi terbaik yang pernah Allah keluarkan sebagai contoh suri tauladan, yang diwisuda dan lulus dari Universitas Muhammad. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah kaifa nahfad hadzal din? Bagaimana cara kita menjaga agama ini? Tadi dijelaskan, pertama dengan berpegang teguh, istiqomah dalam memegang agama ini, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu kita dapati wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam. Kemudian setelah itu berdakwah kepada agama tersebut, mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan yang telah kita tunaikan. Dan orang ataupun manusia yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita adalah siapa? Al-aqrabu, orang yang paling dekat dengan kita. Seperti Allah firmankan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekat, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Seperti itu. Sebagaimana Rasulullah memulai dakwahnya kepada orang-orang yang paling dekat. Kemudian yang ketiga, ya kan, adamul ibtida, tidak melakukan perbuatan bid'ah, mengada-adakan urusan baru, perkara-perkara baru dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda memperingatkan umatnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-adakan urusan baru dalam perkara agama ini yang tidak pernah dicontohkan, maka akan tertolak. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat sahnya peribadahan seorang hamba adalah dengan mengikuti petunjuk, aturan, tata cara dan prosedur yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat adalah hati-hati untuk tidak keluar atau murtad dari agama Islam. Dan Rasulullah memperingatkan dalam hadisnya, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti, merubah agamanya, maka bunuhlah. Karena seseorang tidak boleh masuk Islam kecuali dalam keadaan dia berilmu. Apa itu Islam? Seseorang tidaklah masuk Islam, ya kan, kecuali dia harus dalam keadaan, ya kan, yakin, dengan sebenar-benar keyakinan, ya kan, tentang kebenaran Islam, bukan buat mainan, bukan buat uji coba, ya kan, betul-betul yakin untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Islam dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Islam. Karena di Barat sekarang, ya kan, khususnya kaki tangan, ya kan, orang-orang Barat dari umat Islam sendiri yang memang diutus, ya kan, dan mereka tergiur dengan harta yang berlimpah, seperti itu, ya kan, menyebarkan isu yang tujuannya untuk meragukan atau memberikan keraguan-raguan terhadap umat Islam. Bahwasanya, lihatlah, orang Islam itu memerintahkan, atau agama Islam memerintahkan orang yang mengganti agamanya untuk dibunuh. Sekali lagi mereka menggunakan senjata kuatnya apa? Hak asasi. Seperti itu. Secara pemikiran yang simple, Pak. Ketika kita sebagai warga negara Indonesia dan sekarang kita sedang berada di, ya kan, kekuasaan negara Saudi Arabia, ya kan. Ketika kita duduk di negara ini, kita ngikutin aturan Indonesia atau ngikutin aturan Saudi? Ya kan? Oh, saya mau buat SIM, ikut aturannya Indonesia aja. Bisa?
wah dicecek kita Pak. Ya kan? Atau mengurus apa yang lain, ya kan, itu aturan nggak bisa. Kita sedang, dan apabila kita melanggar aturan, ya kan, iya sebuah negara yang kita sedang tinggal di dalamnya, otomatis kita akan dipegang, atau akan dimasukkan ke dalam sel. Begitu juga ketika orang Saudi di Indonesia, ketika dia masuk, ya kan, dengan membawa visa masuk, berarti ini sebagai sebuah bukti bosnya dia akan mengikuti aturan, tata cara, prosedur dan ketaatan yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Otomatis dia harus mentaatinya. Nah, seorang Islam bukan buat mainan, agama bukan buat mainan. Kalau situ belum tahu Islam, jangan masuk Islam. Kalau situ belum yakin dengan Islam, jangan masuk Islam. Islam nggak butuh. Islam tidak butuh dengan banyaknya umat.